Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi Hermawan dengan NIM 3119101106 dari kelas TI 19B1 Universitas Pelita Bangsa. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait sistem informasi perpustakaan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Muhammad Nazamuddin Dwi Miharja Eskom Mkom. Nah, ada beberapa aspek yang akan kita bahas di pertemuan hari ini, yaitu yang pertama adalah login, yang kedua ada master data, yang ketiga ada menu transaksi, yang keempat ada create, update, dan delete, yang kelima adalah cetak laporan, yang keenam adalah trigger, dan yang ketujuh adalah logout. Oke, langsung aja kita yang pertama kita telah membuat database. Di sini ada database DB perpustakaan yang di dalamnya ada tabel anggota, ada tabel user untuk login, ada tabel peminjaman, ada tabel petugas, ada tabel buku, dan ada tabel log anggota untuk trigger. Nah, di sini juga kita bisa lihat untuk anggota itu berelasi dengan tabel pinjaman, yaitu memasukkan ID anggota, dan untuk tabel petugas juga berelasi dengan tabel peminjaman, dan tabel buku juga berelasi dengan tabel peminjaman. Oke, langsung aja ke aplikasinya. Yang pertama kita harus login terlebih dahulu untuk memasuki dashboard dari aplikasinya. Misalnya kita sebelum mempunyai akun, kita bisa langsung daftar di silakan daftar di sini. Nah, di sini misalnya kita akan masukkan username sebagai admin, misalnya emailnya admin@gmail.com. Lalu passwordnya misalnya 123. Di sini udah kita hidden ya untuk passwordnya. Lalu klik registrasi. Nah, Anda berhasil terdaftar. Ketika klik OK, langsung dialihkan ke halaman login. Nah, selanjutnya kita bisa langsung login. Misalnya masuk sebagai admin, lalu passwordnya 123. Misalnya kalau kita salahin passwordnya 1234, misalnya login, maka akan muncul notifikasi username atau password salah. Lalu dia akan untuk login kembali. Oke, kita masuk sebagai admin, lalu passwordnya 123, kita login, maka otomatis akan masuk ke tampilan dashboard dari aplikasinya. Nah, untuk di dashboard ini ada beberapa di sini ada headernya ya, sistem perpustakaan. Terus di sini juga ada button-button yang sama saja mengarah ke masing-masing menu nantinya. Lalu di sini ada beberapa informasi terkait jumlah anggota, yaitu jumlah anggota yang ada atau yang sudah didaftarkan, dan jumlah petugas, yaitu jumlah data petugas yang sudah didaftarkan juga ada 3 orang, dan jumlah buku yaitu jumlah dari data buku yang sudah didaftarkan. Ada 5 buku misalnya, 5 jenis buku. Lalu kita lihat dulu di sini kita sudah membahas terkait login. Oh ya, untuk login juga saya sudah menggunakan login. Nah, login juga kita udah menggunakan MD5 ya untuk passwordnya. Jadi kalau kita lihat di database-nya, untuk database user itu passwordnya sudah terenskripsi seperti itu. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu menu master data, yang nantinya di menu master data ini kita juga bisa create, update, dan delete. Nah, di master data ini kita ada 3, yaitu ada data anggota, data petugas, dan data buku sebagai master datanya. Nah, misalnya kita masuk ke data anggota. Nah, di data anggota ini kita bisa menambah anggota, mengedit anggota, maupun menghapus anggota dari database. Contohnya kita akan menambahkan data anggota. Oh ya, untuk data anggota sendiri di sini ada kode anggota, misalnya A004. Nah, kode anggota ini akan ketika kita menambahkan data anggota, ini akan melanjutkan kode anggota yang terakhir, yaitu A004 misalnya. Ketika kita nambah data, maka akan otomatis menjadi A005. Tambah data, nah di sini
Dan di sini juga kita tidak bisa mengedit ya, ataupun menginputkan, misalnya kita mau ganti anonim itu nggak bisa, karena di sini saya pangsannya hanya untuk read only, untuk kodenya. Oke, misalnya namanya Java, jenis kelaminnya laki-laki misalnya, terus jurusannya misalnya TI, nomor teleponnya misalnya ini contoh aja, terus misalnya alamatnya di Depok misalnya, Depok. Nah, ketika kita simpan maka otomatis akan nampil di sini dan pasti otomatis sudah masuk ke database anggota. Oke, di sini dengan ID 7, kode anggotanya A005, Jaka laki-laki TI, dan alamatnya Depok. Nah, di sini juga kita bisa mengedit data. Misalnya kita akan mengedit namanya, misalnya kita edit, nah udah otomatis tampil ya dari data yang sebelumnya kita inputkan. Misalnya mau diganti Putri, kelaminnya jadi perempuan misalnya, terus jurusannya misalnya TL misalnya, teknik lingkungan misalnya, dan alamatnya misalnya di Cikarang. Nah, lalu kita klik edit, maka otomatis sudah mengedit dengan kode A05 ini. Namanya Putri, jenis kelaminnya perempuan, jurusannya TL, nomor teleponnya 4, alamatnya Cikarang. Dan kita juga bisa menghapus data yang sudah kita edit ya. Misalnya kita akan menghapus data Putri yang sebelumnya sudah kita edit. Nah, kita tinggal klik hapus, lalu ada muncul notifikasi apakah Anda yakin ingin menghapus data tersebut. Ketika klik OK, maka akan terhapus otomatis, dan di database-nya juga sudah terhapus. Oke, sama juga untuk data petugas. Kita juga bisa melakukan tambah data, edit data, dan delete. Lalu di data buku juga sama ya. Kita juga bisa melakukan tambah data, edit, dan delete juga untuk data-data yang akan kita inputkan ke database-nya. Lalu selanjutnya kita akan membahas, kita sebelumnya sudah membahas menu master data, dan di master data juga tadi kita sudah bisa membuat create, update, dan delete. Lalu kita akan membahas terkait menu transaksi. Nah, di menu transaksi ini ada transaksi peminjaman di perpustakaan. Misalnya peminjaman itu kita ambil data-datanya dari yang sebelumnya sudah kita inputkan. Misalnya contohnya untuk petugas, kita mengambil data dari data petugas yang sudah kita inputkan sebelumnya, lalu nama anggota, yaitu nama anggota atau nama peminjam itu yang sudah kita inputkan juga di data anggota sebelumnya, dan judul buku juga diambil dari data buku yang sudah kita inputkan. Misalnya di sini petugasnya Aceng, peminjamnya misalnya Ahmad Syaropi, judul buku yang dipinjam misalnya sistem basis data, dan tanggal kembalinya misalnya kita minjam hari ini tanggal 17, tanggal kembali misalnya minggu depan tanggal 24. Nah, lalu kita langsung aja simpan, maka otomatis akan menampilkan laporan peminjaman dari transaksi peminjaman. Misalnya Ahmad Saropi meminjam buku, judul buku sistem basis data, petugasnya Aceng, tanggal pinjamnya tanggal 17 itu atau hari ini ya, tanggal 17 Juli, dan tanggal kembalinya tanggal 24 yang sebelumnya sudah kita inputkan. Nah, kalau kita cek di database-nya, itu ada database peminjaman. Nah, di sini sebenarnya hanya menginputkan ID buku, ID anggota, ID petugas. Tidak ada nama dan judul buku ataupun nama petugasnya. Namun di sini saya bisa menampilkan ke laporan karena menggunakan join table. Nah, oke, lalu selanjutnya kita masuk ke cetak laporan. Nah, cetak laporan di sini kan kita udah masuk ke menu laporan peminjaman ya. Di sini menunya, atau kita bisa klik di sini. Nah, untuk di laporan ini kita bisa mencetak atau print out ke A4 atau mengekspor ke Excel. Nah, contohnya misalnya ketika ini udah nampil data laporannya misalnya, lalu kita ingin print,
lalu tinggal klik print, maka otomatis akan muncul tampilan untuk print. Ini tampilannya menggunakan A4. Kalau kita ingin print, tinggal klik tombol print, lalu tinggal pilih printernya, lalu kita klik tombol print. Nah, di sini juga kita bisa mendownload atau mengekspor ke Excel. Di sini ketika kita klik, maka akan otomatis mendownload file dengan nama laporan peminjaman dengan format Excel. Oke, selanjutnya masuk ke trigger. Oke, untuk trigger di sini kita akan mencatat perubahan-perubahan pada data anggota ya. Jadi misalnya contohnya kita akan mencatat ketika ada perubahan pada kolom alamat ini di tabel anggota, dan kita akan menampilkannya di trigger di setiap perubahannya. Misalnya alamat lamanya apa, terus alamat barunya apa. Oke, langsung aja kita contohkan. Di sini misalnya kita akan mengedit Natalia ya. Natalia kita akan edit namanya, misalnya sebelumnya Ciamis, kita akan rubah menjadi Karawang misalnya. Ketika kita edit, maka otomatis sudah diubah di database anggotanya. Kita bisa lihat di sini di anggotanya sudah, alamatnya sudah Karawang. Nah, di sini juga ada log anggota, yaitu data transaksi yang disimpan ketika ada perubahan dari alamat di tabel anggota ini. Misalnya contohnya yang tadi A004 ini adalah kode anggota yang misalnya tadi Nia Natalia, kode anggotanya kalau kita lihat di anggota itu Nia Natalia kodenya A004, maka otomatis disimpan alamat lamanya yaitu Ciamis dan alamat barunya misalnya di Karawang, dan dilakukan perubahannya pada hari ini tanggal 17 bulan 7. Nah, ini adalah tampilan dari database table log anggota. Di sini misalnya yang terbaru yaitu A004 atau Nia Natalia, alamat lamanya Ciamis, alamat barunya di Karawang, dirubah pada tanggal 17. Oke, trigger sudah selesai, lanjut ke logout. Nah, untuk logout nggak terlalu jauh berbeda ya. Ini tinggal kita logout saja, maka langsung akan masuk ke tampilan login kembali. Seperti itu. Ketika kita ingin mendaftar, kita tinggal silahkan daftar di sini saja. Oke, mungkin cukup sekian untuk presentasi dari saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.